Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan tentang khasiat atau faedah-faedah yang ada di dalam kitab Jawahirus Saniyah fi sholawat ala khairil bariyah. Sebab ini tulisannya untuk membeber rahasia, manfaat dan fadilahnya itu oleh Romo Yai Haji Ahmad Johari Umar bin Muhammad Ishaq Umar Pasuruan menggunakan bahasa Jawa, dan cuman orang Jawa saja yang tahu tentang khasiat dan fadilahnya kitab Jawahirus Saniyah. Maka untuk tabarukan ngalap barokah pada ilmunya Romo Yai, ini akan saya terjemahkan tentang fadilah atau khasiat-khasiat apa saja yang ada di dalam kitab Jawahirus Saniyah tersebut. Adapun kitab ini, kitab kecil ini itu bisa Anda beli di Tokopedia atau di situ di Shopee, ya, bisa dibeli secara online di Shopee atau Tokopedia, ya. Karena wasiat daripada mu'alifnya itu yang pertama, kitab Jawahirus Saniyah itu sudah beliau ijayahkan kepada semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang kedua, siapa saja yang mau mengamalkan aurat-aurat daripada sholawat ini harus menetapi syarat-syarat yang nanti akan disebut satu persatu, ya, untuk syarat-syaratnya. Tanbih, ada peringatan, kitab ini kalau dibawa diberi selamat dari semua bilahi, juga bisa untuk tolak gaman. Kalau ditaruh di rumah maka diberi selamat dari maling, rampok, kebakaran, sebab kitab ini mengandung Ismul A'dham supaya dipelihara. Kitab ini tidak boleh atau dilarang dicetak, ya. Ini tidak boleh dicetak ulang atau difotokopi tanpa izin dari penyusun, maksudnya dari penerbit yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Harga kitab ini itu dibuat infak dan jariyah. Tata cara untuk mengamalkan sholawat, ya, ini syaratnya. Tiap-tiap habis sholat maghrib, habis sholat subuh harus dibaca sampai khatam. Kalau bisa itu Anda puasai 11 hari atau 41 hari. Sebelum membaca sholawat ini Anda harus tawasul hadiah fatihah kepada para nabi, para wali-wali, para ulama wassolihin, seperti keterangan yang nanti akan kami rinci satu persatu, ya. Yang kedua, untuk khasiat atau faedahnya sholawat, yang pertama itu Anda diberi ilmu laduni, ya. Yang kedua, diberi rizki yang luas tanpa susah dan tanpa sulit atau berat. Yang ketiga, diberi biar cepat
bisa naik haji atau ketemu dananya. Yang keempat, diberi bisa berjalan cepat yamsi bainal masyriq wal maghrib fi sa'atin wahidatin ba'da khamsi nasinin. Maksudnya Anda bisa berjalan cepat antara jagat timur ke jagat barat di dalam satu waktu atau seketika itu juga setelah Anda berumur 50 tahun ke atas. Diberi sehat badannya ya, atau hartanya, keluarganya dan pengikutnya. Jadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala badan Anda, terus harta benda Anda, keluarganya dan pengikutnya. Nomor 6, diberi cepat hilang kesusahannya. 7, diberi kaya murid, kaya tamu, baik itu dari jin, manusia, dan malaikat. 8, diberi kaya duniawi dan bisa diturunkan barokah kepada anak cucunya. 9, diinsopi atau diinsapi oleh kaum dan masyarakat. Maksudnya masyarakat itu nanti akan mendukung semua perjuangan Anda. 10, diberi ilmu yang manfaat berkah sehingga anak cucunya. 11, diberi menjadi orang yang terhormat sampai anak cucu ya. Miwah putra wayah itu maksudnya sampai anak cucu. 12, diberi menang di dalam bidang perjuangan, baik ini berjuang untuk masalah duniawi maupun ukhrawi. Kalau ukhrawi adalah masalah agama ya. Kalau bidang perjuang duniawi berarti berpolitik. Kalau ukhrawi ini adalah berkaitan dengan perjuangan agama ya. 13, diberi tidak mempan senjata, sihir, tenung. 14, dihormati oleh masyarakat, para ulama, umarok dan pejabat. 15, diberi mustajab doanya. 16, diberi biar cepat ketemu jodohnya. 17, diberi biar cepat hafal Al-Quran. Kalau Anda mau menghafalkan Al-Quran, insya Allah Anda akan cepat dalam menghafalkannya. 18, diberi menjadi orang yang keramat di dunia dan akhirat. 19, diberi musuhnya ini cepat tunduk atau hancur. 20, diberi cepat hasil semua maksudnya. 21, diberi tajam mata hatinya. Jadi mata hatinya tajam, bisa membuka alam astral atau peka tentang alam astral, atau di situ mata hati Anda ini bisa menjadi panca indera yang keenam ya. 22, dijumpai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi, para wali-wali, para ulama wasolihin fil manami wal yakdoh, dalam artian bisa dijumpai baik itu di dalam mimpi atau setengah sadar atau yakodoh ya. Yakozah atau yakodoh itu namanya ketika Anda antara tidur dan bangun, maksudnya antara sadar dan tidak sadar, nah semacam itu. 23,
sering sekali menerima tamu yang ajaib. Ajaib ini berarti dari alam jin atau alam malaikat. 24, sering dijumpai Nabi Khidir alaihissalam diberi tenang hatinya. 25, diberi khawarikul adat, seperti khawarikul adat ya, seperti isyarat kepada batu besar pecah langsung pecah, isyarat kepada hujan untuk segera reda langsung reda, isyarat kepada musuh agar segera cilaka atau celaka ya, celaka langsung celaka, isyarat kepada orang yang sakit segera waras langsung waras, dan lain-lain ya. 26, dicintai oleh para ulama wasolihin baik itu di dunia maupun akhirat. 27, diampuni semua dosa-dosanya. 28, diberi selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. 29, diberi panjang umur fi taatillah. 30, diberi mati alal Islam wal iman. 31, disafaati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika besok di hari kiamat. 32, diberi mati dalam keadaan husnul khotimah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dengan pangkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tanbih, ini peringatan para muhibbin, para pecinta yang mau mengamalkan sholawat ini. Kalau seandainya Anda itu menerima tamu dari bangsa astral atau bangsa ruhaniyah yang mentakjubkan, jangan sampai Anda bicarakan, Anda omong-omongkan kepada masyarakat, nanti jatuhnya itu tidak bagus buat keramat Anda. Jadi ketika Anda ketemu sama makhluk alam astral, mimpi atau ketemu sama hal-hal yang mentakjubkan, berjumpa dengan baginda Nabi dan lain-lain, ini jangan sampai Anda omong-omongkan, Anda bicarakan kepada teman Anda, kepada istri Anda, kepada orang yang tidak paham tentang apa yang kita omongkan, sebab ini nanti akan menjurus ke fitnah ya. Manfaatnya itu sedikit dan mafsadahnya itu besar. Terus kalau seandainya kita bicarakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ini biasanya asror atau khasiat atau keramat yang sudah Anda dapat, Anda udah ketemu Nabi Khidir dan lain-lain, itu nanti akan cepat hilang. Anda tidak dijumpai lagi oleh Nabi Khidir dan seterusnya. Jadi dari Romo Yai Ahmad Johari Umar, beliau itu mewanti-wanti, ngasih peringatan kalau seandainya terjadi sesuatu hal-hal yang mentakjubkan dalam kehidupan Anda sehari-hari setelah mengamalkan sholawat ini, maka Anda tidak boleh membicarakannya kepada orang lain, karena nanti akan mengurangi keramat yang sudah Anda peroleh ya. Tanbih, peringatan lagi, kalau untuk mengobati orang sakit, untuk menggembleng biar bisa kebal senjata tajam, untuk bocah atau anak kecil supaya cerdas akalnya, untuk pengasihan merukunkan orang supaya dibaca pada air atau garam. Kalau digaram berarti garamnya nanti dilarutkan ke air untuk diminum ya.
nuli diinumkan, maksudnya itu garamnya dilarutkan air, nanti airnya baru diminum. Kalau untuk memagari tanah supaya selamat dari maling, rampok, sihir, dan masjid, pondok, madrasah, ini supaya cepat ramai, banyak muridnya, toko supaya laris, berkah, supaya Anda baca di garam, kemudian garamnya ini Anda taburkan sekeliling pagar, ya. Ada di halaman dan ada di dalam rumah. Jadi semuanya Anda taburin garam, tujuannya adalah untuk pagar dari rampok, maling, sihir, dan lain-lain, ya. Jadi tata cara untuk memagar gaibkan suatu tempat atau rumah kita cukup menggunakan garam. Nanti Anda tabur di sekeliling rumah, ya. Kemudian di dalam rumah sama di halaman. Kaifiyatut tawasul, tata cara tawasul, ya. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. Ini Anda baca Fatihah 1 kali. Wa ila hadrati sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Harun wa sayyidina Isa wa sayyidina Nuh wa sayyidina Dawud wa sayyidina Sulaiman wa jamil anbiya wal mursalin alaihimus sholatu wassalam lahumul Fatihah. Nah, itu Anda baca Al-Fatihah 1 kali. Wa ila jamil auliya was sholihin wal ulama'il amilin khususan sultanil auliya sayyidina Abdul Qadir Jailani wa Samad Rifai wa Samad al-Badawi wa Sabil Hasan As-Sadali wa Imamil Ghazali wa Sayyid Muhammad Hakim Najili wa Sayyid Muhyiddin al-Arabi wa Sayyid Muhyiddin Nawawi wa Sayyid Imam Tazi wa Sayyid al-Barawi wa Samad at-Tirabi wa Sayyid Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jajuli wa Imam Ja'far as-Shadiqil Alawizi wa Sabil Abbas Ahmad bin Ali al-Buni wa Samad Jawahir Marabni Muhammad Ishaq Umar Sabihatil Jayah radallahu anhu mausulim wa furim wa masyaihim wa ahli baiti mahbabi muridihim wa ahli silsilatihim wal ahidina minhum lahumul Fatihah. Itu Anda baca Al-Fatihah 1 kali, ya. Wa ila arwai abaina wa ummahatina wa jatina ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa aqwamina wa sabina wa ahbabina wa auladina talamidina wa ajbaina wa anina wa syarina wa yujatina wa ahli qaryatina wa ahli baladina wa masyayihina wa ulama'ina wa mara'ina wa liman lahu hukukun alaina wa li jami'i iman amila hadis sholawat wa man a'ana alaiha ila yaumil qiyamah wa li ahli Indonesia wal Arabiyah wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi la magharibiha wa min yaminiha ila simaliha min qablatun adam ala yaumil qiyamah. Khususon titik-titik ini Anda sebut hajat dan keinginan Anda, ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimina amin. Baru kemudian Anda baca sholawat yang ada linknya di bawah konten video ini. Itu sudah saya baca lengkap untuk sholawat Jawahirus Saniyah. Tinggal Anda nanti ngikutin saja sesuai konten tersebut, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.